Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Hari ini kita bakal belajar bab 2 yaitu tentang peran staf perawat lansia etika profesi. Di sini ada 7 pembelajarannya. Yang pertama itu mengetahui etika profesi staf perawat lansia. Yang kedua itu mengetahui pentingnya kerjasama dengan berbagai profesi lain. Yang ketiga itu mengetahui layanan perawatan lansia. Yang pertama itu ada etika profesi staf perawat lansia. Yang pertama, pertimbangan terhadap privasi. Kulit pengguna akan terlihat saat mandi dan ekspresi. Penting bagi staf perawat lansia untuk memperhatikan. Yang kedua itu menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat kepada pengguna. Namun, staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna tanpa izin. Staf perawat lansia tidak boleh mengirim informasi tentang pengguna dan di internet, media sosial, dan sejenisnya tanpa izin pengguna. Yang ketiga adalah larangan pembatasan fisik. Pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Dampak negatif pembatasan fisik yaitu memberikan dampak buruk seperti menurunkan kemampuan fisik dan memperburuk demensia pengguna. Ini ada contoh tindakan pembatasan fisik. Yang pertama itu mengikat tubuh, lengan, dan kaki sehingga pengguna tidak bisa bergerak. Yang kedua itu memagari tempat tidur sehingga pengguna tidak bisa tidur sendiri. Yang ketiga itu mengunci kamar dan mengurung pengguna di dalamnya. Yang keempat itu memasang sabuk penahan sehingga pengguna tidak bisa bangkit. Yang kelima itu meminumkan obat tropika dengan batas berlebihan. Yang keempat itu adalah kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia pengguna. Jenis kekerasan yang itu pertama kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, pengabaian perawatan lansia, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Yang kedua ada kerjasama dengan berbagai profesi lain. Yang pertama pendekatan tim. Berbagai tenaga profesional selain staf perawat lansia juga terlibat dengan pengguna selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Ini ada contohnya kehidupan dan perawatan lansia, perawatan medis, rehabilitasi, dan makanan dan gizi. Yang kedua ada peran dan fungsi profesi lain. Yang pertama itu tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Tindakan medis dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Pada prinsipnya, staf perawat lansia tidak dapat melakukan tindakan medis. Dokter dan perawat adalah tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Yang kedua ada tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi. Terapis fisik, terapis okupasi, dan terapis bicara adalah tenaga profesional yang bertugas melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugas lainnya. Yang ketiga ada tenaga profesional terkait makanan. Ada pengguna yang harus dipertimbangkan untuk makanan, kalori, dan hal lainnya karena penyakit yang dideritanya. Ahli gizi terdaftar merupakan tenaga profesional di bidang makanan. Yang keempat ada tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan. Spesialis dukungan perawatan lansia dan pekerja sosial menyusun rencana dukungan selaku tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan agar pengguna dapat memanfaatkan layanan kesejahteraan atau layanan lainnya. Yang ketiga ada layanan perawatan lansia. Garis besar layanan perawatan lansia ada berbagai jenis layanan perawatan lansia. Yang pertama itu layanan kunjungan. Menyediakan layanan kepada pengguna dengan berkunjung ke rumah pengguna. Salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia kunjungan home health service. Yang kedua adalah layanan ambulatori. Menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia pada siang hari. Salah satu jenis layanannya adalah perawatan lansia ambulatori atau day service. Yang ketiga layanan imam. Menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia. Salah satu jenis layanannya adalah fasilitas kesejahteraan perawatan lansia seperti panti breda perawatan khusus. Ini ada proses perawatan lansia. Staf perawat lansia melakukan perawatan lansia sesuai dengan rencana dengan mengupayakan dukungan kemandirian pengguna. Dalam proses perawatan lansia disusun rencana perawatan lansia
lansia untuk tiap-tiap pengguna. Yang pertama itu ada penilaian, mengumpulkan informasi tentang pengguna dan menganalisis tantangan dalam menjalani aktivitas kehidupan. Yang kedua itu penyusunan rencana, menyusun isi rencana perawatan lansia untuk pengguna. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, melakukan perawatan lansia berdasarkan rencana perawatan lansia terhadap pengguna. Yang keempat itu ada evaluasi, mengevaluasi apakah ini rencana perawatan lansia sesuai dengan pengguna. Sekian